wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Praktikum Petrologi. Perkenalkan, saya Praba Padma Arsyada. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi petrologi batuan, sedimen, silisi klastik. Oke, langsung aja. Quotes of the day-nya gak usah dibaca lagi ya. Maksudnya kalian aja sendiri yang baca. Langsung masuk ke batuan sedimen. Apa itu batuan sedimen? Jadi definisinya adalah batuan hasil litifikasi, bahan rombakan batuan, hasil denudasi atau hasil reaksi kimia maupun hasil kegiatan organisme. Jadi menurut Patty Jones 1960. Nah, bahan rombakan itu bisa dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen sendiri yang telah mengalami pelapukan. Banyak faktor yang menyebabkan pelapukan, yaitu bisa matahari, angin, hujan, dan lain-lain. Kemudian batuan tersebut setelah lapuk mengalami erosi, tertransportasi, kemudian terendapkan, dan terjadi likuidifikasi. Jadi batuan sedimen awalnya itu dibagi menjadi dua, yaitu klastik dan non-klastik. Klastik sedimentary rock itu dia pecahan, kelas itu pecahan ya, atau detritus. Jadi pecahan dari batuan sebelumnya. Sedangkan yang kedua itu ada chemical sedimentary rock, atau bisa disebut ya non-klastik, bisa dari presipitasi, dari larutan, bisa dari juga organisme, dari plant material atau from animal material. Menurut klasifikasi batuan sedimen Kusuma Dinata tahun 1980, fokus kita itu batuan sedimen silisi klastik itu pada golongan detritus halus dan golongan detritus kasar. Nah, golongan detritus halus dan detritus kasar ini dipengaruhi oleh sedimentasi secara mekanis. Produknya apa? Golongan detritus halus ini bisa lanau, lempung, serpi, dan napal. Untuk napal ini dia memiliki kandungan karbonat. Untuk golongan detritus kasar, produknya itu bisa breksi, konglomerat, dan batu pasir. Ada juga di sini di sedimen silika. Dia itu ada batuan plastik yang tersusun atas kalsedon, silika full, dan dia biasanya terbentuk di laut yang sangat dalam. Nama batuannya adalah chert atau rijang. Lanjut, proses mekanisme batuan silisi klastik. Batuan sedimen silisi klastik bermula dari proses pelapukan, kemudian erosi, transportasi, deposisi, dan kompaksi. Semakin jauh proses transportasi, maka semakin jauh dari sumbernya dan juga semakin halus ukuran butirnya. Jadi dari mountain, dari tinggian itu dia bisa tertransportasi sangat jauh sampai ke cekungan. Apabila dia dekat dengan sumber, maka dia ukurannya gravel, semakin menuju cekungan dia akan semakin halus. Jadi prosesnya itu tadi ya, ada pelapukan, bisa pelapukan kimia, fisika maupun biologi juga. Kemudian ada erosi, kemudian tertransportasi, bisa melalui air dan es, bahkan angin. Apabila angin itu biasanya di padang pasir, geyser. Kemudian terdeposisi. Deposisi terendapkan, jadi material sedimen sudah tidak bergerak lagi. Kemudian tertumpuk, terburial, terkubur, hingga membentuk layer-layer sedimen sesuai dengan hukum horizontality. Kemudian semakin tertambah material, maka semakin bertambah juga tekanan. Namun di sini tekanannya tidak begitu besar, tidak seperti batuan metamorf. Jadi sampai dia membentuk batuan sedimen atau terlitifikasi seperti itu.
Jadi proses diagenesis tadi yang merupakan proses pengubahan suatu material sedimen menjadi sebuah batuan keras menurut Petty Jones. Untuk parameter deskripsinya, secara umum sama seperti batuan-batuan yang lain. Ada warna segar, warna lapuk, tekstur, struktur, komposisi. Dari tekstur itu meliputi ukuran butir, ada sortasi, ada kebundaran atau roundness, dan juga kemas. Untuk struktur, karena batuan sedimen itu strukturnya sangat banyak, dan kalian lebih fokus nanti struktur sedimen itu di mata kuliah sedimentologi stratigrafi. Jadi yang saya kenalkan di sini ada struktur primer aja, macam cross bedding, paralel laminasi, graded bedding, dan lain-lain. Untuk komposisi butiran terdiri dari fragmen, matriks, dan semen. Tekstur batuan. Jadi tekstur itu merupakan suatu kenampakan yang berhubungan dengan ukuran butir, bentuk butir, serta susunannya. Menurut Petty Jones minus 75. Butiran tersusun dan terikat oleh semen dan masih ada rongga. Pembentukan tekstur ini dikontrol oleh media dan cara transportasinya. Apa aja tekstur itu? Oh, ada ukuran butir, bentuk butir, sortasi, dan kemas. Ukuran butir itu dia mengacu pada skala Wentworth. Untuk ukuran butir, berikut. Dari boulder sampai clay itu semakin halus, semakin kecil ukurannya. Ada boulder, cobble, pebble, granul. Dari boulder sampai granul ini, apabila lebih dari 2 mm, maka penamaan batuannya langsung antara breksi atau enggak konglomerat. Kalau breksi dia fragmennya menyudut, kalau konglomerat dia fragmennya membulat. Untuk very coarse sand sampai very fine sand langsung saja dinamakan batu pasir. Nanti tergantung batu pasirnya, batu pasir halus, kasar, sedang, dan lain-lain. Lalu ada silt itu batu lanau, dan clay itu batu lempung. Paling kecil itu batu lempung ukuran butirnya. Masuk ke bentuk butir atau kebundaran, jadi ada angular, sub-rounded, dan rounded. Angular ini menyudut, jadi dia dekat dengan sumbernya dari batuan asalnya. Semakin jauh tertransportasi, maka dia akan semakin membulat. Membulat kebundaran itu jadi tingkat kelengkapan dari setiap fragmennya. Kemudian ada sortasi. Sortasi itu adalah keseragaman dari ukuran besar butir penyusun batuan. Artinya, bila semakin seragam ukuran dan besar butirnya, maka pemilahannya semakin baik. Di sini, very poor sorted dan very well sorted sangat berbeda. Ini sortasinya baik, yang very well sorted dan very poorly sorted ini merupakan sortasinya yang buruk. Bisa diasumsikan juga very well sorted ini dia mengalami transportasi yang jauh, sedangkan sebaliknya very poorly sorted ini sortasinya buruk dan dia dekat dengan sumber. Jadi hubungannya bentuk butir, sortasi itu semua berkaitan, tekstur itu pasti searah sejalan. Apabila menyudut pasti dia very poorly sorted, kemudian semakin membulat dia very well sorted. Tergantung dari energi dan cara transportasinya, material yang tertransportasi seperti apa. Kemudian ada kemas. Kemas merupakan sifat hubungan antar butir dalam suatu massa dasar atau di antara semennya. Istilah yang dipakai itu adalah kemas terbuka dan kemas tertutup, matrix supported atau grain supported, seperti itu. Nah, ini kemas tertutup, dia seragam ukuran butirnya, membulat semua, sedangkan yang very poorly sorted ini kemasnya terbuka. Yang ini tertutup ya, yang very well sorted itu tertutup, yang very poorly sorted ini terbuka. Jadi masih banyak
kayak celah-celah seperti itu, makanya dia kemasnya terbuka seperti itu. Masuk ke komposisi, terdapat fragmen, matriks, dan semen. Fragmen itu merupakan bagian butiran yang ukurannya paling besar. Grain, fragmen itu grain. Grainnya bisa berupa mineral, fosil, atau zat organik lainnya. Lalu matriks itu adalah massa dasar. Massa dasar yang ukurannya lebih kecil dari fragmen umumnya. Kemudian ada semen. Semen itu sang pengikat grain atau pengikat fragmen. Jadi pada proses litifikasi itu ada proses sementasi. Nah, di sana tergantung grainnya. Apabila grainnya itu dia mengandung banyak silika, maka semennya bisa silika. Apabila semennya karbonat, maksud saya grainnya adalah tersusun dari kalsit, maka semennya bisa semen kalsit. Seperti itu. Ini ada semen karbonat, semen silika, dan semen oksida besi. Semen oksida besi ini biasanya banyak mengandung Fe ya, Fe seperti besi yang berkarat. Ini untuk komposisinya ada grain, fragmen, ada matrik. Matrik itu massa dasarnya, kemudian dan semen. Semen itu yang putih ini adalah untuk saling pengikat antar fragmen, antar grain. Nah, semen ini nanti dia yang sudah saya bilang tadi tergantung dari grainnya. Nanti dia akan sejalan membentuk semennya, bisa kalsit, semen karbonat, atau semen silika, seperti itu. Kemudian ada rongga. Di batuan sedimen itu pasti ada rongga ya. Seperti batu pasir, dia itu memiliki porus yang bisa terisi oleh fluida. Makanya orang-orang migas cari reservoir minyak, pasti dia mencari batuan-batuan yang bersifat poros. Bisa di batu pasir, seperti itu. Ini sama penjelasannya lebih tadi. Ada semen, matrik. Grain itu bukan mesti dari mineral, bisa juga litik. Pecahan batuan itu juga bisa termasuk dalam grain. Kemudian ada poros, bisa fosil juga. Seperti itu. Masuk ke struktur sedimen. Struktur sedimen merupakan suatu kelainan dari pelapisan normal dari batuan sedimen yang diakibatkan oleh proses pengendapan dan keadaan energi pembentukannya. Pembentukan struktur sedimen ini dapat terjadi pada waktu bersamaan dengan terbentuknya batuan dan setelah proses pengendapan. Jadi dikutip dari Petty John, Popper, dan Kusuma. Ini umumnya struktur batuan sedimen ada masif apabila dia lebih dari 120 cm, kemudian ada perlapisan, ada laminasi. Perbedaan perlapisan dan laminasi adalah kalau perlapisan itu lebih dari 1 cm, itu dinamakan perlapisan ketebalannya. Apabila laminasi, dia kurang dari 1 cm. Kemudian ada graded bedding, ada silang siur, cross bed, seperti itu. Untuk silang siur itu perlapisannya membentuk suku, jadi seperti saling memotong. Itu diakibatkan oleh arus yang membawa, jadi arusnya itu berbeda-beda. Umumnya dari arus yang kuat, kemudian arus yang lemah, seperti itu. Ini contohnya ada crossbed, ini ada graded bedding, ada ini laminasi, seperti itu. Graded bedding tuh ada yang terbalik ya, jadi ada yang normal graded bedding tuh dia biasanya yang grainnya yang besar itu di bawah. Apabila terbalik bisa juga namanya inverted graded bedding. Jadi yang halus duluan, kemudian baru yang kasar di atasnya, seperti itu. Ya, untuk klasifikasinya yang sudah saya jelaskan bahwa batuan sedimen jenis plastik itu dia
berdasarkan dari ukuran butirnya. Jadi ukuran butir itu dia menentukan dari penamaan batuannya. Langsung ketahuan apabila ukurannya pasir ya pasti batu pasir. Ukurannya di atas 2 mm bisa breksi atau konglomerat. Jadi tergantung dari bentuk fragmennya, bentuk kebundelannya, dia apa menyudut atau membulat seperti itu. Kalau menyudut ya bisa dinamakan breksi. Kemudian kalau membulat konglomerat. Nanti untuk ukuran butirnya bisa beragam. Ukuran butir kerikil sampai berakal. Misal seperti itu, atau kerikil sampai kerakal, seperti itu juga bisa. Karena breksi atau konglomerat biasanya dia bervariasi ukuran butirnya seperti itu. Kalau batu lempung ya sudah. Untuk batu lempung ini dia sangat mudah ya untuk diidentifikasi apabila dia sangat halus, terkena air sangat licin, itu pasti bisa dikatakan bahwa itu batu lempung. Dan gimana cara membedainnya dengan lanau? Ya itu tadi. Kalau lanau tuh dia masih ada sifat kayak kasar-kasarnya ketika di batuan tersebut diberi air. Dan yang lebih mencirikan lagi batu lempung itu dia memiliki seperti pecahan konkoidal, pecahan seperti beling seperti itu. Apabila dia memiliki pecahan tersebut, dia bisa diidentifikasi bahwa itu batu lempung seperti itu. Nah, ini contoh batuannya. Banyak, ada ini breksi, konglomerat, ada batu pasir, ini lempung. Nah, untuk yang merah ini batuan rijang. Jadi batu rijang ini tersusun atas silika, chalcedon. Kalian bisa menemukan batuan rijang ini, dia di Karangsambung. Jadi ini batuan terbentuknya itu terendapkan di laut yang sangat dalam. Jadi telah mengalami proses transportasi yang sangat jauh sehingga terendapkan di laut yang sangat dalam dan membentuk batuan. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.